Sudah, Dok. Ya. Jadi kita mulai ya. Jadi algoritma tata laksana kejang akut dan status epileptikus. Ini digabung oleh karena status epileptikus itu tetap berawal dari suatu kejang akut. Jadi tata laksana yang tidak tata laksana kejang akut yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya perjalanan kejang menjadi status epileptikus, ya, suatu emergensi ya, yang bisa meningkatkan morbiditas bahkan mortalitas pada anak, ya, angka kesakitan dan kematian pada anak. Ya. Ya. Jadi kejang itu bukan diagnosis, tapi gejala klinis, tanda klinis yang merupakan petunjuk adanya gangguan fungsi sel-sel neuron di susunan saraf pusat di otak. Dan ini merupakan tanda yang serius dari suatu penyakit yang mendasarinya. Jadi beberapa penyakit bisa akhirnya menunjukkan tanda kejang. Jadi kejang ini bukan hanya milik dari satu penyakit saja. Apa saja bisa, termasuk misalnya gangguan elektrolit ya, pada hari, gangguan metabolisme, hipoglikemi, ya bisa, hiperglikemi, diabetes, ketoasidosis bisa, ya. Jadi kejang itu salah satu tanda. Nah, sering pada kejang ini tidak adekuat sehingga kejangnya menjadi sulit terkontrol, yang akhirnya menjadi status epileptikus, bahkan menjadi status epileptikus yang refraktor. Ada banyak penyebab kejang pada anak. Yang paling sering itu yang khas pada anak itu adalah kejang demam. Mungkin sudah dapat kuliahnya ya atau tutorialnya ya mengenai kejang demam, di mana kompetensinya adalah 4 untuk seorang dokter umum harus dikuasai. Nah, yang kedua adalah infeksi, terutama infeksi di intrakranial, meningitis, ensefalitis, meningoensefalitis, kemudian abses otak bisa membuat kejang. Ya. Ketiga, adanya keracunan, contohnya alkohol, teofilin, dan kokain. Yang selanjutnya penyebab kejang bisa berupa gangguan metabolik. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada hipoglikemi, hiperglikemi, hiponatremi, ya, atau hiponatremi, hipoksemia, hipokalsemia, dan banyak lagi yang lain. Ya. Jadi ini. Kemudian adanya gangguan metabolik bawaan, trauma kepala, apalagi sampai membuat jejas perdarahan di otak. Ini bisa menimbulkan kejang. Atau sering di poliklinik anak, neurologi anak, adalah pasien-pasien yang menghentikan obat anti kejang, obat anti epilepsi tiba-tiba tanpa gradasi penurunan, tapering off. Sehingga terjadi rebound fenomen, anak itu kejang kembali. Ya. Nah, yang lain-lainnya ada ensefalopati, hipertensi, tumor otak, ya, bahkan ada yang tidak diketahui penyebabnya. Ya. Awal dari epilepsi juga bisa. Ini penyebab kejang pada anak. Nah, dalam hal tata laksana, apapun jenis dan etiologi kejang yang kita hadapi, tetap harus kita mulai atau ingat langkah-langkah emergensi kegawat daruratan, ya, mulai dari A, B, C, D dan selanjutnya. Ya. Tetap lakukan manajemen jalan nafas, bebaskan jalan nafas, pastikan pernafasan atau oksigenasi yang adekuat,
begitu juga dengan sirkulasinya. Selanjutnya, hentikan kejang sesegera mungkin, dan setelah berhenti, cegah jangan sampai muncul kejang kembali. Jadi setelah kita hentikan, kita cegah. Cara pencegahannya, satu, dengan memberikan anti kejang itu yang continue atau maintenance-nya sesuai dengan jadwalnya. Ketiga, kemudian dalam hal pencegahan adalah atasi penyebabnya. Misalnya hiponatremi, jangan puas hanya kasih anti kejang, stop kejangnya, tapi hiponatreminya tidak dikoreksi, tidak diperbaiki. Nanti gak ada gunanya, akan timbul lagi kembali kejangnya. Ya, begitu juga hipoglikemi, hipokalsemia, kita kasih obat anti kejang nggak selesai di situ, akan berulang kalau tidak kita koreksi penyebabnya. Ya. Suara saya jelas kedengaran? Masih jelas, Hasiar? Jelas, Dok. Oke, jadi paham ya? Nah, adapun obat-obat yang sering dipakai untuk kejang akut. Untuk kejang akut ya adalah seperti yang tertera ini. Jadi untuk kejang akut, prinsip pemilihan obat itu adalah obat anti kejang dengan masa kerja yang singkat. Ya. Yang lebih tepat lagi, onsetnya cepat, masa kerjanya singkat. Nah, dari semua anti kejang itu, yang paling utama, yang menjadi pilihan pertama adalah golongan benzodiazepin. Bisa diazepam, lorazepam, midazolam, kemudian bisa golongan phenytoin dan phenobarbital. Ya. Ini diazepam ini sebenarnya dapat diberikan secara oral, intravena, ataupun intraosius, bahkan rektal. Secara intramuskular tidak ya, karena dia base-nya minyak ya, bukan air ya. Dosisnya bisa kita lihat di sini. Misalnya diazepam ya. 0,3 mg per kilogram berat badan. Tapi ingat ada dosis maksimalnya. Ya. Jangan pula nanti dia lebih dari misalnya 75 kilo anak yang besar. Jangan lebih dari 10 mg. Kemungkinan yang paling bisa kita berikan secara cepat kalau posisinya di luar rumah sakit tanpa ada selang infus, kita bisa berikan diazepam secara rektal. Ya. Kita pakai dosisnya ini, atau untuk memudahkannya adalah sediaannya itu hanya 2, yang 5 mg satu tube dan yang 10 mg satu tubenya. Kalau anaknya di atas 14 kilo, kita pilih yang 10 mg. Kalau di bawah 14 kilo, cukup yang 5 mg. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian ada lorazepam. Sayangnya ini belum ada masuk ke Indonesia yang intravena atau intraosiusnya. Yang ada oral, tapi itu pun sangat distribusinya belum merata di Indonesia. Ya. Nah, midazolam ada, sudah banyak. Ya. Ini lebih enak lagi. Ya. Karena apa? Ini base-nya adalah water, air. Bisa diberikan intravena, bisa diberikan intramuskular. Bahkan sekarang sudah ada sublingual bukal dari mulut, pipi, mukosa mulut dikasih, ya diteteskan. Ini cepat kerjanya golongan benzodiazepin ini. Cepat kerjanya dan masa kerjanya lebih singkat dibandingkan obat anti kejang golongan yang lain. Ya, jadi ini dia tata laksana kejang akut. Segera hentikan kejangnya dengan obat-obatan yang masa kerjanya singkat tapi mulai kerjanya cepat. Ya. Pilihannya adalah golongan benzodiazepin, diazepam, lorazepam, atau midazolam. Ketika golongan benzodiazepin tidak berhasil,
Maka kita bisa pilih yang selanjutnya, apakah phenytoin atau phenobarbital yang tersedia di tempat kerja kita. Kalau phenytoin, dosisnya diberikan secara intravena adalah 20 mg per kilogram berat badan, tapi maksimalnya 1 gram saja. Ya. Nah, phenobarbital begitu juga. Tapi yang penting diperhatikan adalah selain dosis, cara pemberiannya, terutama kecepatannya. Ya, misalnya kalau phenytoin ini lebih cepat dari yang dianjurkan, maka akan terjadi aritmia, bahkan bisa cardiac arrest. Ya. Jadi harus diperhatikan selain dosis, cara pemberiannya. Biasanya ini akan kita larutkan dalam NaCl 0,9% dan diberikan dengan kecepatan paling cepat 1 mg per kilogram berat badan per menit. Tidak boleh lebih cepat. Ya. Begitu juga dengan phenobarbital. Disarankan kecepatannya juga sama seperti ini. Namun ini bisa sedikit lebih cepat sebenarnya ya, tapi kita ikuti aja. Jadi itu yang penting. Kegagalan tata laksana kejang akut di praktek kita kesehariannya adalah masalahnya bisa masalah tidak tersedia obat, ya, lupa atau salah dosisnya, kurang tepat dosisnya. Ada obat tepat dosis tapi lupa, tidak tepat cara pemberiannya, termasuk terutama adalah kecepatan pemberian obat tersebut. Selanjutnya adalah yang harus perhatikan masing-masing itu apa resiko kalau kita berikan. Jadi saya sudah pernah menjumpai kasus dalam hal phenytoin. Ya, anaknya kejang-kejang, kita ditelepon, kita meluncur ke sana, tapi segera hentikan kejang dengan pemberian phenytoin, kita sarankan. Ya, selama paling cepat 20 menit sesuai dengan ini, kalau bisa 30 menit. Oke. Namun sebelum saya sampai di sana, ya, belum lagi 15 menit. Saya sudah ditelepon bahwa pasiennya sudah berhenti kejangnya dan nafasnya. Kalau kita analisa, tentu kemungkinan adalah terlalu cepat pemberian phenytoin tersebut. Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Nah, itulah tata laksana. Hentikan kejang sesegera mungkin dengan dosis yang tepat, cara pemberian yang tepat. Selanjutnya setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan untuk mencari etiologi kejang. Jadi ingat bahwa kejang ini adalah suatu emergensi. Kejangnya dulu tangani, baru lakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari etiologi. Jangan sibuk mencari, ini kejang. Kenapa ya kejang? Apa penyebabnya, etiologinya? Coba cek dulu hiponatremia, hipoglikemia. Padahal kejang masih berlanjut. Jadi atasi dulu kejangnya, baru cari lakukan pemeriksaan untuk mencari etiologinya. Ya. Dan pemeriksaan itu masing-masing beda, masing-masing kasus. Tergantung apa kebutuhannya. Kalau misalnya dia mencret, ada diare, mungkin kita perlu periksa elektrolit, KGD selain darah rutin yang lengkap. Ya. Jadi beda macam-macam. Kalau kita berpikir kemungkinan adanya suatu infeksi susunan saraf pusat, meningitis atau encephalitis, kita pikirkan untuk scanning dan lumbal fungsi setelah kejang teratasi. Jadi
Nah, dalam hal kejang yang harus kita perhatikan adalah 3 hal ini. 4 sebenarnya nanti yang refraktor, suprarefraktor ya. Pertama, kejang yang lama atau kejang berulang, ini yang harus kita cegah. Kedua, status epileptikus, ini lagi yang harus kita cegah. Ketiga, status epileptikus yang refraktor, apalagi ini. Karena kalau sudah di tingkat status epileptikus yang refraktor, akan terjadi gangguan metabolik, fisiologi, dan terutama keadaan di otak yang kemungkinan untuk reversible kembali ke keadaan seperti sebelum kejang itu akan menjadi kecil kemungkinan. Ya. Nah, jadi protokol pada umumnya, protokol tata laksana kejang akut dan status epileptikus ini adalah menit per menit diperhatikan. Jadi ini merupakan satu kesatuan dari tata laksana kejang akut. Kejang akut dan status epileptikus itu disatukan mulai dari awal. Pertama, kalau kita jumpa anak kejang, pastikan jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi yang baik. Dalam hitungan 5 menit pertama, kita hentikan kejangnya segera mungkin dengan obat-obat yang tersedia di tempat kita. Boleh pilih diazepam atau midazolam, mana yang ada. Dosisnya tadi sudah disampaikan. Setelah 5 menit masih belum berhenti kejangnya, masih belum tertangani kejangnya. Ya. Ulangi pemberian golongan benzodiazepam tersebut dengan dosis yang sama. Ya. Ulangi dalam 10 menit, pilih boleh diazepam atau midazolam. Kalau setelah 10 menit masih ada kejang, baru kita masuk ke lini kedua obat-obatannya. Golongan phenytoin ataupun phenobarbital. Ini adalah kembali tergantung apa yang tersedia lebih dahulu di tempat kita. Boleh phenobarbital dulu kalau phenytoin nggak ada. Baru nanti ketika gagal phenobarbital, baru masuk phenytoin. Atau sebaliknya. Jadi ini. Kalau kita lihat, ini menit per menit hitungannya. Diharapkan dalam 30 menit, paling lama 35 menit, kejang itu berhenti. Kalau tidak berhenti juga setelah pemberian phenobarbital atau phenytoin, kejang yang masih berlangsung, inilah yang disebut dengan suatu keadaan status epileptikus yang refraktor. Yang refraktor masih terus terjadi. Setelah 30 menit, gagal dengan obat-obatan lini pertama dan lini kedua. Sehingga dia kembali diberikan golongan midazolam atau benzodiazepam, tapi secara intravena yang terus-menerus diberikan continuous ya, melalui serum pump. Dosisnya adalah 0,2 mg per kilogram berat badan. Ini dulu di loading. Selanjutnya di drips atau maintenance-nya continue dengan dosis 0,02 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan per jam. Ya. Ini dia tata laksana kejang akut. Dan sekaligus merupakan rangkaian dari status tata laksana status epileptikus. Nah, jadi kita masuk ke status epileptikus. Apa itu definisinya? Status epileptikus didefinisikan sebagai kejang yang berlangsung terus-menerus selama 30 menit atau kejangnya berulang selama 30 menit tanpa adanya pemulihan kesadaran. Kejang berhenti, tiba-tiba kejang lagi berhenti. Tapi pada saat berhenti, anak ini tidak pernah sadar. Ya. Kalau itu terjadi 30 menit, berlangsung 30 menit atau lebih, itulah yang disebut dengan status epileptikus. Ya. Nah,
Kalau kita lihat 30 menit, wah kita tunggu 30 menit, bisa jadi kita akan menjadi selalu terlambat dalam mencegah status epileptikus yang refraktor. Maka International Critical Neurology ya, membuat definisi teknis atau praktikal sebagai kejang yang berlangsung 5 menit atau lebih. Status epileptikus itu adalah kejang yang berlangsung 5 menit atau lebih pada prakteknya. Ya. Kenapa? Biasanya kejang itu kebanyakan kurang dari 5 menit atau kurang dari 1 menit ya, dan berhenti sendiri. Kalau kita tunggu-tunggu sampai 30 menit, berarti kita sudah mulai ketinggalan. Nah, ketika sudah 5 menit, berarti kecenderungan untuk berlanjut lagi kejang ini menjadi lebih besar. Jadi harus mulai tata laksananya ketika sudah masuk 5 menit. Jadi kejang akut berlanjut, belum respon dengan obat-obatan yang kita berikan, ketika pada tahap waktu sudah 5 menit, ini pikirkan dia sebagai status epileptikus yang lebih harus intens lagi diberikan obat anti kejang dan observasinya. Ya. Jadi ingat bahwa status epileptikus adalah kejang yang terus-menerus berlanjut selama 30 menit atau lebih, atau berulang selama 30 menit atau lebih tanpa adanya pemulihan kesadaran. Jadi secara patofisiologi kejang itu terjadi adalah akibat ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi sel-sel saraf. Kita nggak kejang karena seimbang eksitasi dan inhibisi yang ada di dalam saraf kita. Nah, status epileptikus terbagi dari 2 stadium, yaitu kompensasi dan dekompensasi. Kita sebisanya jangan sampai ke status epileptikus. Tapi ketika sampai status epileptikus, usahakan pada stadium kompensasi kejang itu sudah selesai, sudah berhenti. Jangan berlanjut menjadi ke fase atau stadium dekompensasi. Ya. Kalau kompensasi itu adalah kurang dari 30 menit, sedangkan dekompensasi lebih dari 30 menit. Kalau kita lihat sebelum 30 menit dia masih nampak kejang yang nyata. Ya. Kejangnya tonik, ya, tegang atau klonik, kelojotan, hentak-hentak. Tapi kalau sudah dekompensasi, kejang itu tidak lagi terlalu nyata seperti yang kita lihat sebelumnya, hanya merupakan twitching, kedutan sekelompok otot-otot, ya. Jadi tidak senyata kejang yang pada fase kompensasi. Masih kedengaran ya suara saya ya? Masih ya? Masih, Dok. Nah, ini kita akan lihat apa yang terjadi. Akan terjadi perubahan fisiologis, metabolik, dan sirkulasi otak pada saat kejang. Ya. Misalnya pada fisiologis, 30 menit pertama atau fase 1 terjadi peningkatan tekanan darah, ya, kadar oksigen, kadar CO2, dan sebenarnya cairan di paru-paru juga sudah mulai meningkat. Dan aktivitas otonom juga meningkat. Suhu setiap selesai kejang akan terjadi peningkatan 1 derajat Celcius. Ini 30 menit pertama dalam hal fisiologi. Kalau sudah lewat dari 30 menit, tekanan darah mulai menurun. Begitu juga kadar oksigen. Sedang kadar CO2 bisa tetap meningkat ataupun normal. Cairan paru-parunya makin banyak, makin meningkat. Ya, begitu juga aktivitas saraf otonomnya.
Suhu meningkat 2 derajat Celcius. Ya, ini fase kedua dekompensasi lebih dari 30 menit. Kalau masih berlanjut terus, itulah lewat dari 60 menit yang disebut dengan status epileptikus yang refraktor. Terjadi hipotensi, hipoksemia, hiperkapnia, kelebihan CO2, dan akhirnya paru-parunya menjadi edema, aritmia jantung tidak beraturan, dan hiperpireksia. Sering ya atau tidak jarang kita jumpai kasus datang kepada kita sudah dalam fase ini. Ada hipotensi, hiperpireksia, hipoksemia, sehingga kita edem paru, kita anggap wah dia ini infeksi, sudah sepsis. Padahal kalau kita analisa, terutama anamnesis sebelumnya, mungkin terjadi fase-fase 1, 2 yang tidak tertangani dengan baik. Ini dalam hal fisiologis. Dalam hal metabolik, lihat. 30 menit pertama, pH-nya menurun, asidosis. Laktatnya meningkat, mulai laktat asidosis. Glukosanya awalnya meningkat nih, ya kan? Kemudian begitu juga kadar kalium mulai meningkat. Selanjutnya, lewat dari 30 menit, ini makin terjadi gangguan. pH-nya bisa asidosis, bisa normal, dan laktatnya tetap meningkat. Ya. Glukosanya normal atau meningkat, sudah mulai turun. Ya. Begitu juga kalium dan kreatin fosfat. Nah, setelah lewat 60 menit atau 1 jam, ini yang disebut dengan refraktor, terjadi asidosis yang nyata, laktat asidosis. Gulanya dari yang meningkat, mulai menurun, akhirnya terjadi hipoglikemia, terjadi hiperkalemia, dan gagal ginjal. Bayangkan bahwa kejang yang tidak tertata laksana dengan baik, yang akhirnya mencapai keadaan status epileptikus, pada akhirnya bisa membuat gagal ginjal. Inilah kenapa kejang itu merupakan suatu keadaan emergensi di neurologi. Jadi ini perubahan fisiologis dan metaboliknya. Kalau kita lihat di otak, apa yang terjadi? Kejang 30 menit pertama akan terjadi aliran darah ke otak yang meningkat 900%. Di mana konsumsi kebutuhan oksigen di otak juga meningkat 300%. Tentu ini masih bisa dikompensasi karena butuhnya 300, suplainya masih 900 terkompensasi. Namun apabila lebih dari 30 menit, ini aliran darah sudah mulai berkurang. Memang meningkat dari yang normal, tapi meningkatnya 200% saja. Sedangkan kebutuhan oksigen tetap meningkat 300%. Sehingga mulai terjadi kekurangan, defisit suplai oksigenasi ke otak. Nah, kalau lewat dari 1 jam, akan terjadi udem, edema cerebri. Makin kurang oksigen ke otak, terjadi iskemi. Dan energi di otak juga akan berkurang. Ya. Jadi inilah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kejang secara fisiologis, metabolik, ataupun sirkulasi. Paham ya? Ini masih basicnya, dasarnya ya, supaya tahu bahwa kejang itu adalah suatu emergensi. Ini ringkasan yang tadi. Nah, jadi bagaimana tata laksananya? Sebenarnya belum ada yang baku. Kenapa? Masing-masing daerah, negara, ketersediaan obat itu tidak sama. Ya, apalagi di Indonesia masih banyak obat-obat anti kejang yang belum tersedia di Indonesia. Nah, bagaimana di Indonesia? Unit kelompok kerja neuropediatri atau saraf anak sudah menyusun pedoman, tapi kembali disesuaikan dengan
tempat kerja masing-masing, karena distribusi obat itu kadang tidak merata. Misalnya di Jakarta ada lorazepam, di Medan atau di tempat yang lain mungkin belum ada, sehingga protokol namanya itu belum bisa dibuat, ya. Hanya berupa guideline. Ya. Di Indonesia hanya terbatas saat ini yang intravena hanya diazepam, phenytoin, phenobarbital, dan midazolam. Lorazepam tidak ada, asam valproat tidak ada, yang intravena ya. Jadi ini disesuaikan dengan keadaannya. Secara umum, tata laksana kejangnya adalah seperti yang tertera ini. Sebelum datang ke rumah sakit, kita anaknya kejang, kita boleh memberikan obat anti kejang berupa diazepam, ya, melalui rektal, yang maksimal 2 kali diberikan. Itu sampai di rumah sakit, pertama lakukan pembersihan atau langkah emergensi ABC. Kemudian apabila masih ada kejang, berikan diazepam kembali, tapi melalui intravena atau intraosius. Sudah cukup 2 kali saja rektal. Ya. Walaupun katanya boleh diberikan 1 kali lagi, tapi dengan catatan harus tetap diusahakan akses intravenanya. Karena kemungkinan kalau dia gagal dengan diazepam yang diberikan di rumah sakit, yang artinya sudah 3 kali pemberian diazepam, maka harus berlanjut kepada phenytoin. Ya, ini dia dosisnya dan cara pemberiannya, kecepatan pemberiannya. Harus diberikan, diharapkan dalam 30 menit selesai atau berhenti kejangnya. Ya. Kalau di sini berhenti, nah jangan lupa yang tadi, prinsip yang tadi, cegah jangan berulang kejang. Mencegah jangan berulang kejang adalah kita berikan phenytoin ini dosis maintenance 5-7 menit per 12 jam. Jangan stop di sini saja, kasihkan rumatannya, maintenance-nya per 12 jam. Namun apabila masih berlanjut kejangnya pada saat phenytoin, masuklah ke phenobarbital. Ya. Sama pemberiannya. Kalau di sini dia berhenti, maka cegah jangan berulang kejangnya dengan pemberian phenobarbital per 12 jam, dosisnya seperti ini 4-5. Ya kan? Inilah dia. Nah, kembali tergantung pada tempat kerja kita masing-masing. Apa yang ada? Ketika gagal diazepam, harusnya masuk phenytoin. Oh, nggak ada phenytoin. Yang ada phenobarbital, nggak bisa. Nggak boleh. Apa yang ada itu dulu kita masuk. Phenytoin atau phenobarbital boleh berganti tempatnya. Ya. Ketika ini gagal, artinya sudah terjadi kejang 60 menit atau lebih, maka anak itu sudah dalam tahap status epileptikus yang refraktor. Kita harus rawat dia di ICU atau HCU untuk pemberian obat midazolam ataupun pentotal ataupun propofol dengan observasi monitoring yang lebih ketat. Jadi inilah algoritma yang kita buat, yang kita lakukan saat ini untuk tata laksana kejang akut sekaligus status epilepsi, status epileptikus yang konvulsif. Udah paham ya? Suara saya bisa jelas kedengaran, Hasian? Jelas, Dok. Oke. Nah, jadi ini dia rangkaiannya. Kalau terjadi kejang, lakukan tahapan ABCRW, breathing circulation, monitor tanda vital, cek KGD, ya. Sambil lalu pasang infusnya, berikan glukosa, terutama pada anak atau neonatus, karena setiap kejang sangat beresiko membuat hipoglikemi. Kadang di dalam darah memang kita lihat
masih normal. Namun sebenarnya di tingkat sel sudah terjadi hipoglikemi, makanya ada yang menganjurkan berikan glukosa 5 cc per kilo dulu. Nah, baru selanjutnya masuk antikonvulsan. Ini secara cepat dilakukan dan hentikan kejang dengan pemberian antikonvulsan. Secara ringkas, antikonvulsannya adalah berikan golongan benzodiazepam, yaitu diazepam. Ya, bila masih ada kejang boleh diulangi diazepamnya. Kemudian kalau masih kejang barulah masuk phenytoin atau phenobarbital. Kalau masih kejang baru dilanjutkan dengan phenobarbital atau phenytoin, mana yang ada di tempat kita. Kalau sudah sampai tahap ini maka dia sudah masuk ke tahap status epilepticus refractor, di mana pemberian obat itu harus secara kontinus, ya, kita monitoring di HCU ataupun di PICU. Ya, ini dia. Baru setelah kita hentikan kejang, cari tahu anamnesis dan lakukan pemeriksaan fisik terhadap etiologi yang mungkin. Apakah dia epilepsi, trauma, atau infeksi susunan saraf pusat. Ya, anamnesis sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan laboratorium. Ya. Jadi ada banyak guideline dari beberapa negara, tapi pada umumnya secara garis besar hampir sama. Ya. Ini yang juga ada guideline yang kita lihat dari negara lain, ya. Masuk sampai ke status epilepticus yang refraktor. Bagaimana memberi midazolam secara kontinus. Ya. Nah, lanjut kepada prognosis. Bagaimana kalau terjadi status epilepticus, apalagi yang refraktor? Itu tergantung klinis, lama serangan, usianya, dan etiologinya. Ya, kemudian cepat atau lambatnya ditangani. Semakin dini, semakin kecil usianya, apalagi misalnya neonatus, maka prognosisnya makin jelek. Etiologi, misalnya infeksi, prognosisnya lebih jelek dibandingkan gangguan elektrolit. Ya. Dan status epileptikus yang konvulsif yang nyata bisa berulang sebesar 17%. Kematian bisa sampai 6%. Namun, ini yang juga menjadi concern perhatian kita. Sembuh dia, tapi kecacatan bisa terjadi 33%. Jadi ini yang harus kita cegah. Ya, baik. Saya pikir sampai di sini dulu mengenai kuliah kita emergensi pada neurologi anak. Silakan, ada waktu kalau mau bertanya silakan. Sambil lalu semua on kamera dulu supaya saya kembali absen. Ada yang mau ditanya? Belum ada yang buka kamera. Kasihan, ada yang mau ditanya? Dari saya belum ada. Yang lain udah jelas semua. Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi